Ketika Bani Israel menghadap Nabi Samuel. Nabi Samuel ini nabi dan rasul setelah Nabi Musa alaihissalam. Dia seorang nabi, seorang rasul, tapi tidak termasuk 25 nabi. Ada juga yang mengatakan namanya Sam'un, tapi semuanya sama. Ada yang mengatakan dia juga. Samuel itu asal katanya Sami Allahu laha. Sami Allahu laha. Allah telah mendengar doa itu, doa perempuan. Laha itu kembali ke seorang perempuan. Jadi ada seorang ibu yang memiliki nasab yang sangat bagus, soleha, ahli ibadah, tapi tidak dikaruniai putra. Dia selalu berdoa kepada Allah agar diberikan putra sampai usianya sudah tua. Dan dengan akhirnya dikabulkan juga doanya, maka orang-orang mengatakan menamakan anaknya dengan Sami Allahu laha, disingkat dengan Samuel. Ketika Bani Israel datang ke Samuel, aslana malikan nuqatil fi sabilillah. Wahai Nabi Allah, angkatlah untuk kami seorang pemimpin, seorang komandan perang. Nuqatil fi sabilillah yang akan memimpin kita untuk berperang. Lalu Nabi Allah Samuel dia berkata, in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Apakah kamu siap untuk mendapatkan perintah perang? Nanti kalau sudah datang perintah perang, malah kamu nggak mau perang. Ini pelajarannya seorang guru itu bisa membaca murid, apalagi seorang guru mursyid bisa mengetahui kualitas dari seorang murid dan semuanya itu dan berbagai macam kualitas tidaklah sama. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Dengan kejebaran rahmaniyah guru mursyid, kualitas apapun akan dibawa. Jadi bukan hanya yang kualitas A doang, kualitas C, kualitas D tetap terbawa semuanya oleh guru mursyid. Seperti Samuel, dia tahu dia karakter umatnya yang dalam tanda kurung ya tidak suka berperang. Apa yang mereka katakan? Wa malana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana kami nggak mau perang melawan Jalut, sedangkan kami telah diusir dari kampung kami. Jadi penjajah telah datang ke kampung kami dan melakukan kerusakan dan membunuh anak-anak kami. Nah, di sini kita lihat niatnya sudah tidak benar, bukan semata-mata lillahi ta'ala. Maka nanti akan ada efek-efek yang timbul setelah itu. Inilah yang diajarkan dalam torikoh ini untuk selalu memperbaharui niat. Menjadi orang ikhlas itu sulit. Yang bisa ikhlas itu guru mursyid. Kalau kita masih ada embel-embel. Tapi kita berusaha untuk ikhlas. Apa diantaranya? Mengucapkan ilahi anta maksudi waridoka matlubi
atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abadan. Ya Allah, aku melakukan ini adalah engkau sebagai tujuanku. Yang aku tujukan adalah engkau dan mencari keridoanmu. Maka berikan aku kemampuan untuk bisa. Maka berikanlah aku sebab apa yang aku lakukan, kemampuan untuk mencintaimu dan mengenalmu, dan jadikan aku selalu merasa bersama denganmu. Ini luar biasa dan dibaca bisa berulang-ulang ketika ingin manakiban, sebelum pergi keluar dari rumah, ketika di jalan balik lagi ilahi anta maksudi, ketika sampai ke tempat manakiban ilahi anta maksudi, sampai ketika kita diberikan amanat tugas ya balik perbaiki lagi di dunia, perbaharui lagi dengan ilahi anta maksudi, selesai acara manakib ilahi anta maksudi. Biar apa? Biar niatnya ikhlas. Meskipun kita sudah diajarkan oleh guru mursyid zikir yang bisa mengikhlaskan hati. Qad ba'asa lakumut taluta malika. Maka Nabi Samuel beristikharah, meminta petunjuk kepada Allah. Turunlah petunjuk Allah apa? Mengangkat Tolut sebagai panglima perang. Siapa Tolut? Tolut seorang pemuda yang badannya besar, tinggi, tidak ada orang yang badannya lebih tinggi daripada Tolut. Bahkan diriwayatkan orang-orang pada saat itu, setinggi-tingginya orang pada saat itu di bawah pundaknya Tolut. Badannya sehat dan cerdas, tapi dia orang miskin. Kerjanya menyamak kulit kambing. Jadi kalau ada kulit kambing disamak lalu dijual dan mengisi air-air ke rumah orang-orang. Jadi kerja kerja kasar lah. Ketika Samuel alaihi salam mengangkat Tolut, masyarakat orang-orang Bani Israel terkejut. Anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana mungkin dia menjadi raja bagi kami, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami lebih berhak di antara kami, ada yang lebih pantas menjadi panglima. Walam yutasata minal mal. Salah satu alasannya dia orang miskin, nggak punya harta banyak. Apa kata Nabi Samuel? Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Kata Samuel, yang milih bukan aku. Ini bukan pilihanku, bukan maunya aku, tapi ini maunya Allah. Jadi pemimpin itu ada yang dipilih oleh manusia, ya presiden, gubernur, ada yang dipilih oleh Allah. Para nabi, para rasul itu hak prerogatifnya Allah. Manusia nggak bisa campur tangan, nggak bisa melakukan konferensi untuk mengangkat seseorang sebagai nabi, nggak bisa. Begitu pula dalam dunia tasawuf, mursyid itu hakikatnya dipilih oleh Allah melalui guru-guru mursyid. Dan kita mempunyai guru yang kita yakinin sosok manusia yang dipilih oleh Allah.
dari orang-orang yang begitu banyaknya dipilihlah beliau Abah Awas sebagai penerus Abah Anom. Siapa yang memilih? Hakikatnya Allah. Maka mursyid itu nggak bisa diangkat oleh manusia biasa, gitu. Ayo, ikhwan kumpul mengadakan pemilihan ya. Itu bukan mursyid. Minta tanda tangan, persetujuan, itu bukan mursyid. Mursyid itu sudah spiritual, gitu. Sudah ruhani. Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Kelebihan daripada Tolut itu memiliki kecerdasan dan fisik yang kuat. Fisik yang kuat. Maka inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum. Dan beginilah kata Nabi Samuel, kalau kamu pengen lebih percaya lagi, kita punya tabut yang sudah hilang. Jadi orang Bani Israel itu memiliki tabut, tabut itu peti, memiliki peti yang di dalamnya itu peninggalan-peninggalan Nabi Musa, Nabi Harun dan ulama-ulama Bani Israel. Dan tabut itu kalau perang selalu dibawa dan memberikan ketenangan fihi sakinatum min rabbikum. Beberapa tahun ini hilang nih tabut nih, hilang, nggak tahu dicari kemana-mana, hilang lah. Maka kata Nabi Samuel, inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabut, di antara tanda kebenaran kepemimpinan Tolut itu tabut yang hilang bertahun-tahun akan datang, akan kembali lagi. Tahmiluhul malaikah, yang dibawa oleh malaikat. Jadi memang yang mengangkat Allah, tapi nanti ada tanda-tanda untuk orang-orang yang nggak yakin. Begitu pula Abah. Yang mengangkat Abah siapa? Hakikatnya Allah gitu. Melalui guru-guru mursyid sebelumnya. Untuk meyakini orang-orang yang nggak percaya, ada orang yang percaya aja Abah penerusnya. Ajengan Gawas, udah nggak perlu tanya lagi lah, nggak perlu bukti, nggak perlu apalah, udah yakin emang beliau lah yang paling pantas. Ada juga Ikhwan perlu mana buktinya, mana dalilnya gitu. Maka banyak sebenarnya apa namanya hal-hal yang menguatkan kemursidan guru mursyid. Terakhir, ketika mereka akhirnya setuju, pergilah mereka. Apa? Ada perintah yang di luar logika manusia, bakal dalam tanda kurung akal sehat lah. Gitu. Ada perintah Tolut yang aneh. Gitu. Apa? Ketika ketemu dengan sungai, airnya jernih, apa perintah Tolut? Innallaha mubtalikum binahar waman sariba minhu falaysa minni waman lam yat'amhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatam biyadi. Kata Tolut, nanti di depan ada sungai, airnya jernih tapi jangan diminum. Siapa yang meminum terlalu banyak, maka dia bukan golonganku, nggak masuk pasukanku. Kan aneh. Syekh Nawawi Al-Bantani menggambarkan kondisi pada saat itu begitu panas, sangat panas sekali. Ya. Perjalanan begitu jauh, ketemu sungai kan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tapi inilah perintah Allah, bukan maunya Tolut, bukan maunya Samuel, Nabi Samuel, tapi maunya Allah. Begitu pula kita seorang murid dari guru mursyid yang hakikatnya dipilih oleh Allah. Terkadang apa yang diperintahkan tidak dapat kita pahami. Terkadang apa yang dilakukan
tidak dapat kita cerna di otak kita. Jadi bagaimana ikut aja. Nanti juga akan diberikan pemahaman. Wallahu alam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli